الحق مبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين واغفر لكل واستر لكل عيوب واكشف لكل الكروب وكيف أنت المؤذين ثم الصلاة والسلام على الشفيع الأعلام والآل الكرام والصحب والتابعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد Masya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Salim Nur yang ada di sebelah saya, Masya Allah, Alhamdulillah, yang sudah siap memberikan ulasannya tentang ilmu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita membahas tentang tadabbur Quran rezeki ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Ustaz Salim Nur diberikan kesehatan ya, panjang umur,
dalam ketakwaan, dan seluruh amal solehnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan insyaallah segera diberikan tambahan keturunan. Amin. Udah belum? Belum. Insyaallah mudah-mudahan tambahan keturunan. Dari mana aja ini? Ibu-ibu ya? Depok. Oh, paling jauh Depok. Dari mana? Sawangan, Tangerang. Ini yang di YouTube nggak ada ya? Emang nggak ada nih? Oh ya, mana ini? Mau saya sapa yang di YouTube juga ya. Dari Tangerang, dari mana lagi? Bekasi, Masya Allah itu paling jauh Bekasi ya. Ya, Cijantung, Bedahan ya. Ini yang paling jauh ada dari Bandung, Masya Allah. Alhamdulillah ya, Kang Asdin ya. Alhamdulillah. Kalau anak santri dari jauh-jauh nih, ya. Dari mana? Yang paling jauh dari mana? Batam ya. Kita doakan ya, semoga saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesabaran dan ganti dengan yang jauh lebih baik. Amin. Ya, ganti dengan yang jauh lebih baik ya. Masya Allah, kemarin tuh kita sedikit menyaksikan salah satu teaser dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teasernya tuh apa? Ada air yang jernih, lebih jernih daripada yang sebelumnya, ya, kayak air dari Swiss gitu. Nah, itu salah satu teaser dari Allah, ya, salah satu tanda-tanda bahwa nanti insya Allah Allah ganti kok, ya. Cuma memang Allah tuh perlu menegur gitu. Kita perlu ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena kita ya zaharal fasadu fil barri ya fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan itu ya di langit dan di daratan, di laut dan di daratan karena ulah tangan manusia ya. Tapi di ujungnya itu kan la'allahum yarji'un, supaya mereka tuh kembali, supaya mereka tuh balik ya. Makanya ya ini yang meninggal dunia insya Allah syahid. Amin. Ya, syahid apalagi sudah ya. Jadi tempat yang paling subur sekarang ya. Insya Allah karena disirami dengan para syuhada. Yang mudah-mudahan ya. Nanti insya Allah ya kita terus berada di lapangan ya, teman-teman kita MR Peduli, MR Box membagikan makanan, membagikan bantuan gitu ya, dan kita juga menghimpun ya, sampai sekarang alhamdulillah sudah 180 juta yang kita himpun ya. Jangan kalah sama Willy Salim ya. Juga Ferry Irwandi udah 10 miliar tuh ya. Nanti saya rencananya mau bikin acara resolusi keuangan 2026. Acaranya gratis ya, 2 hari dan full seluruh biaya yang dikumpulkan di situ untuk bantuan kepada korban bencana alam di Sumut, Sumbar, dan Aceh. Nantikan tanggal tayang ya. Nah, dalam waktu dekat lah, 2 hari ini insya Allah resolusi. Jadi sekalian kita bicara resolusi keuangan 2026, acaranya gratis melalui online, tapi nanti kita kasih di situ rekening ya. Nah, rekening itu khusus seluruhnya 2 hari itu ya, itu insya Allah untuk korban bencana alam. Sebenarnya bukan bencana ya, itu korban bukan korban juga, bungkus permen dari Allah ya, bungkus permen. Insya Allah permennya manis ya. Hari ini alhamdulillah Ikram sudah memasuki episode 72 dan hari ini kita akan insya Allah membahas kitab. Nah, ini kitab yang kita susun bersama dengan para ustadz yang ada di Syamil Quran ya. Nah, ini ya, beberapa ustadz ya. Jadi Quran rezeki ini, jadi akan ada Quran macam-macam ya. Ada Quran syifa, ada Quran for corporate, ya kan? Ada Quran apa lagi? Hufaz ya. Nah, ini Quran rezeki karena kita memang kajiannya rezeki ya, akhirnya Qurannya rezeki ya. Nah, nanti di setiap halaman dari Al-Quran ini ya, setiap halamannya ada inspirasi rezeki ya, inspirasi rezeki.
Nah ini berarti kan lebih kurangnya ada 600 halaman, berarti kita nanti mau ngabisin tadabbur Quran rezeki ini di kelas Ikram nanti. Ya berarti 600 pertemuan. Ya. Kalau sebulan sekali berarti 600 bulan ya. Dibagi 12, ya berapa tahun tuh? Ya. 600 bagi 12. 50 tahun ya. Insya Allah lah, ini sampai nenek-nenek, kakek-kakek ini, oh cucu-cucunya kesini insya Allah ya. Ini kayaknya yang jadi nenek-nenek, ini kakek-kakek. Kita udah koin semua. Insya Allah ya. Makanya mudah-mudahan nanti setiap pertemuan kita akan bahas 2 halaman. 2 halaman, jadi kita mudah-mudahan bisa selesai 300 kali pertemuan. Fadilahnya menghabiskan kitab itu beda dibandingkan dengan kita itu ngajinya di YouTube. Beda ya Kiai ya? Beda. Karena kitab ini disusun dengan pencurahan pikiran. Lalu kemudian ini bukan sekedar kitab biasa, tapi Al-Quran di dalamnya. Jadi sambil kita ngaji Quran, sambil kita tilawah, sambil kita mentadaburi isinya. Nah sebelum nanti dibahas lebih detail, saya akan bacakan halaman pertama ya. Halaman pertama dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah ya. Kita baca Al-Fatihah ya. Kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada kedua orang tua kita, pada semua orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita ya. Tadi kita udah berkali-kali baca Al-Fatihah. Insya Allah kita kirimkan Al-Fatihah khusus karena kita mau mengkaji ilmu Quran rezeki yang ada di hadapan kita ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mentadaburi Al-Fatihah ini dari dalam kaitannya dengan rezeki, di sini diberi judul sebaik-baik rezeki adalah hidayah Jadi rezeki itu macam-macam. Rezeki itu bukan cuma duit, betul nggak Bu? Tapi Lamborghini, emas, dinar, Ferrari, ya, rumah mewah itu rezeki juga. Termasuk yang paling tinggi adalah hidayah Islam. Nikmat ibadah, kesehatan, rezeki bukan? Mau nggak Bu punya duit 5 miliar tapi stroke? Nggak mau ya. Mau nggak sehat tapi nggak punya apa-apa? Sehat nih tapi nggak punya apa-apa, nggak mau juga ya. Ya. Nah, kita pengen semua, berarti ini bagian dari fitrah kita kepengen rezeki ya. Nah sebaik-baik rezeki adalah hidayah Islam. Nah kita buka ya Al-Quran rezeki ini dengan bahwa rezeki yang dimaksud ya dalam kaitannya dengan pembahasan magnet rezeki ya, itu bukan cuma sekedar uang, tapi uang memang bagian dari itu. Uang, kesehatan, kemudian juga kesuksesan itu bagian dari itu. Tapi yang paling tinggi adalah hidayah Islam ya. Nah di sini kan kita minta terus sama Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami ya minta kepada Engkau, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa itu? Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah, nanti pendalamannya oleh Kiai Salim. Saya bacakan sedikit ya tentang apa yang ditulis dalam buku ini. Rezeki terbesar bagi manusia adalah hidayah Islam. Hanya hamba yang terpilih, hanya hamba yang terpilih dan beruntung yang akan mendapatkannya. Ya, jadi ini orang-orang pilihan. Amin. Amin. Ya, udah pilihan beruntung. Ini orang-orang yang ada di sini. Amin. Pada punya nggak nih? Kalau nggak punya beli dulu ya. Ya. Kita mah nggak promosi ya. Cuma jualan aja.
Enggak, ini semua ya keuntungannya ini untuk sedekah ya. Jadi nggak ada satupun yang kita ambil keuntungannya kecuali untuk disedekahkan. Kemudian Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, demi Allah subhanahu wa ta'ala, pendidikan orang tua tidak akan bermanfaat. Nah, ini pendidikan orang tua tidak akan bermanfaat jika tidak didahului oleh pilihan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap anak-anaknya. Ya. Jadi kalau kita milih nih, tapi yang kita pilih itu bukan pilihan Allah, nggak manfaat sama sekali. Sekarang kan macam-macam kurikulum, Pak. Kurikulum A, B, C, nggak usah saya sebutkan namanya. Tapi kurikulum terbaik adalah kurikulum yang dipilihkan oleh Allah. Ya, nah, itu kurikulum yang terbaik. Mungkin ya kelihatannya, ini anak-anak santri ya sekarang nih ya, belajarnya banyakan ya. Kan kalau yang umum itu belajar agama itu cuma 1 kali dalam seminggu ya. Kalau pendidikan umum itu, karena udah banyak yang dipelajari. Matematik, fisika, kimia, biologi gitu. Nah kalau di pesantren yang dia pelajari apa? Nahwu, sorof, mantik, balaghah, apalagi ulumul Quran, ulumul hadis ya. Matematika juga ya. Matematik wajib itu ya. Ya. Nah jadi yang dipilihkan Allah itu apa? Kurikulum hidayah Islam. Nah makanya bismillah, mudah-mudahan kita terus berada dalam jalan ini ya. Kita teruskan. Sesungguhnya jika Allah subhanahu wa ta'ala memilih seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya semenjak dia kecil. Dahsyat. Kalau Allah memilihnya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberinya hidayah menuju jalan kebenaran serta membimbingnya ke arah yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala akan membuatnya menyenangi. Jadi hatinya itu senang, ya, sama hal-hal yang baik. Nah ini salah satu ciri nih. Salah satu ciri kalau kita udah dapat rezeki hidayah. Ini cirinya apa? Seneng sama hal-hal baik. Itu cirinya. Ya. Karena ada makhluk Allah namanya lebah. Lebah itu nggak ada yang dia lihat kecuali madu, sari apa? Sari bunga gitu, sari pati gitu ya. Hal-hal yang indah. Itu yang dilihat sama lebah. Sementara ada satu makhluk Allah yang supaya kita mentafakuri, ya. Lalat itu senangnya sampah, hal-hal yang nggak enak, bau busuk dan seterusnya. Nah, ciri kalau kita udah dapat rezeki hidayah, senang sama yang baik-baik. Ya, kalau misalnya nih kita ngelihat HP, ngelihat TikTok, kita scroll gitu ya. Ya itu kan kita garpu tala juga tuh, cuma garpu talanya pakai TikTok ya kan. Ya. Scroll gitu, pakai Instagram, scroll. Nah kalau yang kita pengenin, yang kita seneng nih, adalah yang baik-baik nih. Oh yang baik, alhamdulillah. Kita bisa nikmatin tuh yang baik. Pas yang nggak baik, astagfirullah, cepet gitu, skip gitu. Astagfirullah, ilfil, taruh HP-nya. Astagfirullah, ya Allah. Sholat taubat 7 malam nggak ngeliat TikTok lagi. Nah, itu baru cirinya tuh. Ya. Cuma kalau pas ngeliat, istirahat dulu dah, ngeliat yang nggak bagus dulu. Oh berarti kita belum dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini sini ya. Jadi kalau kita senangnya sama yang baik-baik, ya tapi namanya manusia ya Ustaz ya. Oke. Kita berproses. Mudah-mudahan insya Allah kita sampai prosesnya tuh senang banget sama yang baik-baik. Ya. Nah minimal yang ada sekarang ini gitu ya, yang ada di tempat ini, senang masuk musola aja udah ciri gitu ya. Insya Allah ini dapetin rezeki yang paling besar itu. Amin. Dan mempertemukannya dengan orang-orang yang baik. Jadi itu rezeki. Jadi salah satu cirinya, dia seneng sama yang baik, ketemu sama yang baik-baik. Ya, ketemu sama yang baik-baik. Ya, kok kita ketemu ya? Kita satu sama terhubung. Nah, itu ya ciri itu. Ya, satu sama terhubung ya. Baru aja mau beli dinar gitu ya. Kok kita ketemu di sini ya? Sering tuh saya ngeliat di bawah tuh gitu kan. Udah lama nggak ketemu. Ketemunya di sini. Ya, ketemunya di sini. Ya, kiai gitu. Itu udah beli dinar.
Udah lama ana, ya Allah, ana baru tahu kemana aja ana ya. Gitu. Masya Allah ya. Subhanallah, ini pilihan yang tepat. Ah, itu namanya ya rezeki. Rezeki dikumpulkan dengan orang yang baik. Nah, penjelasannya mari sama-sama kita dengarkan ya dari kiai kita ya. Mungkin kita juga sedikit membahas tentang fadilah Al-Qur'an sedikit ya. Oke, atau gimana? Ana serahkan ke antum. Betul. Tapi nanti supaya kita nggak sampai tua ya, kita ngebahasnya dua nih. Ya kan? Iya, takutnya habisnya udah tua banget ya kan. Yang penting kita ngebahas habis ini satu halaman ya, insya Allah dapat fadilahnya. Ya, insya Allah dapat fadilahnya. Nah, mari ya kita bahas yang tadi, sebaik-baik rezeki adalah hidayah Islam. Falyatafaddal mashkuran. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram amma ba'du. Yang kita muliakan, kita doakan bersama guru mulia kita Ibnu Haji Najamuddin Ma'yalih Atallahu wa syadallahu majdahum mata'anallahu bituli hayati. Amin. Para guru-guru semuanya yang tidak saya sebutkan, luar biasanya. Harus dari mana ini Ustaz? Dari mana ya? Dari pertanyaan kali ini. Kenapa Allah kasih rezeki kepada manusia itu yang baik-baik? Ya, sebelum kita menjawab itu tentang Fatihah tadi ya. Ya. Kita akan membahas bersama tentang saya sudah sowan ke beberapa kiai juga ini Ustaz. Masya Allah. Kiai saya yang di Ashabul Maimanah, saya belajar tafsir di sana. Kiai yang di Riyadut Tafsir, kiai yang di Al-Husn wa Ziyadah, dan beberapa guru di profesor saya tentang Quran rezeki ini luar biasa. Tanggapannya Masya Allah, luar biasa. Karena memang Al-Quran itu memang rezeki semua. iya. Rezeki semua sampai ayat yang keberapa itu yang wa idza ala innahum humul wa idza qila lahum la fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum azab bima kanu. Itu ternyata rezeki semua. Nah, kembali kita ke surat Al-Fatihah dan ayat rezeki ini, Quran rezeki ini termasuk adalah bagian dari tafsir modern. Ternyata diterima tuh tafsir modern. Saya sudah menulis jurnalnya dan termasuk tafsir maudhu'i. Tafsir itu banyak sekali, ada coraknya, ada corak tafsir tahlil segala macam. Nah, ini termasuk bagian tafsir maudhu'i. Jadi tidak salah. Ya, jadi min tadabburil Quran. Fatihah, kenapa Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah ini adalah rangkuman dari seluruh ayat Al-Quran. Dirangkum menjadi Yasin, Yasin dirangkum menjadi Al-Fatihah, Al-Fatihah dirangkum menjadi Bismillah, Bismillah dirangkum menjadi ba-nya, lafaz Bismillah. Ba-nya itu, titiknya itu adalah rangkuman dari pada Al-Quran. Makanya kalau ada orang kita umroh, ada orang yang lewat di Ka'bah, ada yang begini, seolah-olah dia lagi nulis Quran di Ka'bah. Al-Fatihah ini termasuk bagian wirdus sa'adah, ayat kebahagiaan. Siapa yang membaca 100 kali Fatihah,
insya Allah Allah akan memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Kebahagiaan di akhirat adalah kita bisa berjumpa di surga dengan orang-orang yang kita cintai. Di ayat yang ihdinas siratal mustaqim, seolah-olah kita diperintah oleh Allah untuk meminta jalan yang lurus. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang diberikan oleh para anbiya dan mursalin. Itu ayat Islam itu. Ihdinas ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi jalannya kalau sudah dikasih tidak dibenci oleh Allah. Benci apa sih? Tidak disuka. Tidak disuka sama Allah, waladdallin, Dan tidak juga sesat. Kita tidak menjadi orang yang tersesat. Jangan sampai kita jadi orang kaya. Iya. Jangan sampai kita jadi orang kaya tapi akhirnya ujungnya kita dipanggil sama KPK. Itu namanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan memang hidayah yang terbaik adalah hidayah Islam. Tapi ada juga Kiai yang dipanggil KPK tapi di dalamnya itu dia malah hafiz Quran. Iya, ada juga dia. Iya. Jadi memang kalau yang jadi KPK benar-benar salah ya udah suul khotimah dan ya. Apalagi yang meninggal di penjara gitu ya. Tapi ada juga ya yang dia itu ya ternyata jalan siratal mustaqimnya malah penjara. Iya, KPK itu. Ya berarti ujungnya itu ya husnul khotimah gitu ya. Insyaallah. Masyaallah. Dia 15 juz tuh. Siapa namanya tuh? Iya itu, Angelina Sonda. Kok tahu? Kayak tetangganya ya? Temenan? Oh, temenan. Oh, follower. Oke, ya. Ya. Kalau yang di sini disebut sebagai ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqimnya ini berarti jalannya siapa, Kiai? Siratal mustaqim adalah jalan para anbiya dan mursalin. Ini disebutkan bahwa minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Surat 4 ayat 69 gitu. Iya. Coba dibuka surat 4 surat An-Nisa ayat 69. Jadi ini namanya tafsir ayat bil ayat. Tafsir ayat bil ayat. Nah, kita lihat tuh yang disebut sebagai ihdinas siratal mustaqim itu siapa sebenarnya? Ya, dalam 469 itu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'il" Masih 69. Betul ya? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allah. Nah, di situ kan kita kan minta an'amta alaihim. Nah, di sini an'amallahu alaihim. Nah, ini jawabannya ibaratnya kayak balas pantun nih ayat. An'amta alaihim, gitu kan? Terus di sini an'amallahu alaihim. Nah, siapa di situ? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, gimana ya ini ya? Iya, jadi amalan-amalan kita ini kenapa rezeki tadi itu gimana Ustaz? Pertanyaan. Yang tadi tuh pertanyaannya itu adalah kenapa kita diarahkan untuk menjadi orang yang berbuat baik? Iya, karena rezeki itu semuanya baik. Kalau tidak baik berarti itu bukan rezeki. Allah akan memberikan rezeki dengan yang baik-baik. Kalau Allah memberikan rezeki tapi tidak baik berarti itu ada kesalahan kita. Ada kesalahan kita. Allah pasti memberikan yang terbaik. Janji Allah di surat apa itu? Di tafsir Al-Muraqib dan tafsir Al-Manar begitu. Kalau itu bukan sesuatu yang baik terus kita mendapatkannya,
Ada dua kemungkinan. Itu adalah perbuatan kita, bisa jadi. Yang kedua, itu adalah cobaan dari Allah. Kalau kita yang mendapat cobaan, jangan berkata bahwa itu cobaan, tetapi itu adalah azab dari Allah. Tetapi kalau kita melihat orang yang mendapat cobaan, jangan berkata bahwa itu adalah azab dari Allah, tapi itu adalah cobaan dari Allah, bukan azab. Karena kita selalu diperintahkan oleh Allah untuk husnudzon billah dan husnudzon linnas. Baik sangka kepada manusia dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di sini kan Allah menspesifikkan nih siratal mustaqimnya itu orang-orang yang mendapatkan nikmat itu 4 golongan ini. Nah, boleh nggak ya dijelasin kenapa kok nabi, kenapa siddiqin, kenapa kok syuhada, kenapa kok solihin? Kita masuknya di mana nih kita nih? Masuknya ke semuanya. Ke semuanya? Ke semuanya. Karena nanti kita di surga akan bertetangga dengan para nabi. Ibu, ayahanda, bunda sekalian, waktu Ikram kemarin berapa bulan Ustaz nggak hadir? Nggak tahu dah tuh. Nah, kalau Ikram kan selalu nanya, Ustaznya hadir nggak? Nanti Ikram lagi, Ustaznya hadir nggak? Nah itu sebetulnya kata Ustaznya begini, kalau udah jalan-jalan, udah saya bentuk gitu. Iya. Jadi sebetulnya menurut beliau itu bagus. Jadi jangan disuapin mulu. Beliau selalu hadir. Kalau udah jalan-jalan aja sendiri. Karena udah pada dewasa, pada apa-apa, udah pada tua nih. Ya. Jadi karena kita nanti, nah itu sebetulnya amalan ahli surga. Nanti di surga kita akan pengen bersama dengan guru kita, bersama minal anbiya, minas siddiqin, minas syuhada, minas sholihin. Kita akan ketemu dengan para nabi. Pada hari Jumat itu kita akan ketemu dengan para nabi. Hari Jumat nanti ada tempat di surga itu namanya Syuqul Jannah. Kita pengen bersama dengan guru kita. Makanya di dunia saja sudah kangen sama guru. Jadi ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim. Ahli surga itu butuh para gurunya waktu di dunia. Kama yahtajuna fid dunya, seperti dia butuh gurunya waktu dia masih di dunia. Ustaznya nggak hadir. Iya. Nah itu ya. Sepi deh. Iya. Iya. Kalau pas ada rame deh, ya. Iya, ya. Jadi itu baru ketemu gitu ya manusia yang followernya aja cuma berapa puluh ribu ya cuman ya. Nabi Muhammad SAW followernya miliaran. Gimana rasanya ya kalau sekarang ini kayak ketemu, kalau sekarang saya rindunya pakai Mufasir. Pakai Mufasir nggak bisa didatangi sekarang. Itu aja ya Allah udah rindu, kangen gitu. Nah ini gitu ya, kita insya Allah nanti akan ketemu sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Nabi Muhammad, tapi kalau ada yang kangen sama Nabi Yusuf nih, pada kangen sama Nabi Yusuf nih. Pengen tahu gantengnya kayak apa sih? Lewat itu siapa? Farel lewat. Rizky Aditya lewat. Ya, siapa lagi ya? Siapa sih kesukaan ibu-ibu? Syahrukh Khan, oh lewat. Lewat. Nah nanti kita mau ketemu sama Nabi Yusuf. Masya Allah, ketemu sama Nabi Yusuf, ketemu sama Nabi Musa, ya, ketemu sama Nabi Adam, minan nabiyin. Kalau siddiqinnya apa ya? Nah, kenapa siddiqin itu lebih dekat ke Nabi? Setelah Nabi disebut siddiqin. Iya, bukan syuhada. Padahal syuhada itu perang. Tapi siddiqin nih berarti luar biasanya. Siddiqin menjaga lisan, menjaga hati, menjaga pikiran, itu pahalanya adalah siddiqin. siddiq. Disebut sebagai siddiqin.
Walaupun ini ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Nah, wawnya ini waw atau tapi bimakna ma'iyah. Kalau dalam tafsir begitu. Berarti kita bisa jadi siddiqin. Kita bisa. Kan kalau dalam sahabat itu yang siddiq itu Abu Bakar Siddiq. Cuma satu siddiq itu. Iya. Abu Bakar Siddiq itu pangkatnya udah siddiq. Tapi kita bisa menjadi di belakang Abu Bakar. Masya Allah. Siddiq, insya Allah semuanya siddiqin semua. Kalau dalam MR diurus apa itu, Ustaz? Apa itu? Apa ya, siddiqin itu? Menjaga lisan. Menjaga lisan, disiplin kata, ya. Kemudian terumbu karang, ya. LOP, ya. Oh, udah keren dia semua. Siddiq, ya kan? Siddiqin. Nah, membenarkan bahwa semua udah keren aja gitu. Itu siddiq itu. Ya, siddiqin. Siddiqin. Insya Allah semuanya siddiqin ini, amin. Kalau syuhada bisa nggak? Ini ada nggak yang syuhada nih? Syuhada itu agak bisa saja, tapi lebih gampang ke siddiqin. Oh, lebih mudah siddiqin. Syuhada. Waktu kemarin Ustaz Abu sudah daftar pengen ke Gaza. Pengen ke Gaza beliau. Ya. Kalau sekarang mau ke Aqsa beliau, insya Allah. Ya. Nanti pahalanya kita supaya pahala perang itu yang di syuhada itu adalah nanti pahalanya ke pahala siddiqin, bukan pahala syuhada yang dimaksud dengan Al-Quran. Oke, satu lagi, solihin. As-solih man qama bi huquqillah wa huquqil ibad. Orang soleh itu yang hatinya itu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Oh, takwa dong. Iya. Nah, semuanya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin itu adalah orang-orang yang takwa. Kenapa kita untuk apa kita diciptakan? Bersenang-senang. Bersenang-senang. Ya. Kata Kiai gitu ya? Iya, di akhirat. Iya. Tapi di dunia juga bisa bersenang-senang kalau udah nggak ada dosa satupun. Jadi Kiai itu benar. Jadi itu nama majas mursal bil isti'arah. Jadi untuk apa kita hidup? Untuk bersenang-senang. Apa ada di Quran? Ada ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau udah ya'budu berarti menjadi orang yang bertakwa. Jadi jalan untuk bersenang-senang adalah menjadi orang yang bertakwa. Jadi namanya itu kalau di Quran disebut caranya, tapi tujuannya nggak disebut. Kalau kiai itu namanya menyebut hasilnya, caranya adanya di Quran. Iya. Itu namanya majaz mursal bil isti'arah. Kayak kita ikat kambing. Kambing putus. Yang putus bukan kambing, tapi talinya. Oh ya. Maksudnya? Iya. Yang disebut Al-Quran adalah caranya. Tujuannya nggak disebut. Tujuannya apa? Senang-senang. Yeah. Berarti kalau kita tidak mendapatkan rizki yang baik, berarti kita belum khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Jadi Allah itu pasti memberikan rizki yang baik-baik. Baik. Kalau dari sisi kalau syuhada kayaknya kita nggak gampang syuhada. Nabi udah kagak ada, nggak ada yang bisa daftar jadi nabi ya. Yeah. Nah, cuma kita bisa daftar jadi dua nih antara apa tadi? Siddiqin sama solihin. Mana yang lebih mudah? Kayaknya lebih mudah solihin ya daripada siddiqin. Kalau siddiqin ini kayaknya istiqomah tingkat dewa nih. Siddiqin ini. Tapi kalau solihin emang orang soleh gitu. Ya, orang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang soleh. Ya, amin ya robbal alamin. Baik ya, karena waktunya sholat isya, kita azan dulu ya. Nanti kita mohon izin kita lanjutkan ya bagi yang ada di YouTube ya, mungkin bisa memilih ya untuk menghitung majelis atau melanjutkan dengan sholat isya. Silakan untuk azan terlebih dahulu. Kita break sebentar.
Masalah itu kan. Ya. Satu lagi, yang ini, menjadikan harta sebagai bukti takwa. Ngobrol mereka nanti masuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Situ kurang, sisi situ. Ya, di tengah. أشهد أن محمدا رسول Agak ini, ya, atau ini geser. Gitu ya, yang staff ya. Ke sini ya. Iya, bisa sini ya. Santri aja nanti duduk situ. Santri. حي على الصلاة Tapi kan dia حي على yang ini kurang. Semua ini yang masuk. Ya, yang kurang masuk. Masalahnya maju. حي على Angkatin aja ya. Nyaman nggak ya? Apa gitu? Meja tinggi. Coba lihat kamera utama. حي على Live masih ini nih. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan kajian. Insyaallah kita dicatat sebagai orang yang menghormati waktu sholat. Karena kita sedang mengkaji ilmu, kita teruskan sedikit lagi ya. Baik, kita tadi sudah masuk di satu halaman. Ya, halaman yang pertama ini berbicara tentang suratul Fatihah dan bahwa rezeki yang kita minta, yang kita maksudkan di magnet rezeki yang paling kita minta adalah hidayah Islam.
Ya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya mati dalam keadaan muslim. Amin. Amin Allahumma. Ya, jadi jangan sampai ya kita matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, sebaliknya kita doa kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya. Nah, baik. Itu halaman pertama. Sekarang kita masuk ke halaman kedua. Halaman kedua di dalam Al-Quran tentunya banyak sekali lapisan yang kita bisa dapatkan hikmah dari awal dari surat Al-Baqarah. Ya, kita sering baca ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin dan seterusnya. Nah, sekarang kita pilih yang rezeki. Ya. Di sini alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, dari rezeki yang diberikan kepada mereka, mereka bersedekah, ya, yunfikun, atau mereka ya menginfakkan sebagian, ya, nggak semua. Subhanallah nih, Allah tuh nggak minta kita semua, ya, walaupun ada sahabat Nabi yang sedekahnya sampai 100%. Siapa namanya? Abu Bakar Siddiq, ya. Nah, makanya disebut Siddiq. Ya, membenarkan. Nah, kalau kita insya Allah lah ya, kita kayaknya ini muka-muka 20% kayaknya nih. Penghasilan 10 juta, 2 jutanya buat jalan Allah. Amin. Ya, kalau enggak 2,5% cukup lah ya. Tapi kalau 2,5% tuh kayaknya ya batas minimal ya. Nah, judul dari halaman kedua ini adalah menjadikan harta sebagai bukti takwa. Jadi harta ini bukti. Jadi harta ini bukan sebagai sesuatu yang kita main-mainkan. Ya. Kalau orang lain jadikan harta itu sebagai pamer, flexing, ya. Foto di depan Lamborghini-nya, Ferrari-nya, posting di Instagram, ya. Nah, jadi sementara orang Islam menjadikan hartanya sebagai bukti kalau dia bertakwa. Ya. Nah, yuk kita baca. Di antara bukti orang yang bertakwa adalah menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik berupa zakat maupun sedekah. Allah Subhanahu wa taala seringkali menggandengkan antara salat dengan memberi ya nafkah berupa ya itu tadi yunfikun, infak ya. Itu karena di dalam sholat terkandung makna mengesahkan Allah, memuji, mengagungkan, dan berdoa serta bertawakal kepadanya di dalam sholat. Sementara ya di dalam ya zakat atau sedekah, memberi harta ya, di dalam memberi harta terkandung perbuatan kebajikan. Nah, jadi ya disitulah bukti bahwa kita ini ya, benar nggak kita Islam? Orang Islam itu adalah orang paling baik di muka bumi. Setuju nggak? Kalau kita ngelihat ada orang baik nih di muka bumi, ya, bisa siapa? Ente sebut orang baik siapa? Ya, tapi yang bukan Muslim. Willy Salim. Siapa? Willy Salim. Maka ente punya kewajiban lebih baik daripada dia. Ya. Kalau kita di bawahnya dia berarti kita gitu kan? Ya. Ini kan di sini disebut dia menjadi bukti. Ya. Pokoknya kalau ada dia non muslim nih, Bill Gates katakanlah dia mensedekahkan. Kemarin tuh siapa ya? Yang dia itu mensedekahkan 99% hartanya. Orang kafir tuh. Ya. Walaupun katanya sih itu upaya untuk menghindari pajak. Karena 1% juga udah gede sebenarnya. 1% bagi mereka gitu. 1% dari 2.000 triliun berapa ya? Belum pernah ngitung triliunan ya? 20 triliun. Ya kan? Harta dia 2.000 triliun. Disedekahin sama dia tuh. Ya. Tapi sedekahnya ke yayasannya dia. Yang di situ dia bisa menikmati. Itu cara gitu Ustaz, untuk menghindari pajak. Pakai caranya boleh Ustaz. Iya. Mobil itu ijazah gitu.
Tapi kita orang Islam tuh kalau ada orang berbuat baik, saya harus lebih baik daripada dia. Malu saya sama Allah kalau saya tidak lebih baik daripada orang yang tidak kenal sama Allah. Makanya kan pernah dengar nggak kayak Jepang itu lebih Islam daripada orang Islam itu sendiri, betul ya? Disiplin ya. Kemarin tuh pernah saya lihat tadi di sosial media. Dia tuh pakai kaos kaki, jadi sepatunya dilepas, dia pakai kaos kaki putih. Kemudian dia jalan di jalanan gitu ya, Jepang. Selama beberapa lama lah gitu. Pengen ngetes. Terus dibuka kaos kakinya, ditunjukin masih putih. Beda tipis kalau jalan di Sawangan. Cuma memang jalannya dia di kota. Katakanlah kota mana kita nih? Jalan di Margonda deh sini. Ya kan? Ukurannya begitu, jangan di jalan yang becak gitu. Tapi kita jalan di Margonda nih, kita jalan gitu. Terus tahu-tahu hitam kan? Malu harusnya tuh. Kita malu, ya Allah, Jepang gitu lebih baik. Nah, maka di sini kalimat kedua yang harus kita renungkan di dalam halaman yang kedua ini adalah kita ingin jadikan ya sebagai kita tuh bukti bahwa kita orang baik. Pengejawatahan dari halaman 1. Halaman 1 kita pengen menjadi orang yang seperti itu, yang diselamatkan oleh Allah, dijadikan jalannya lurus. Maka di halaman yang kedua buktinya apa? Ya, buktinya adalah harta kita ya kita keluarkan di jalan Allah. Tapi alhamdulillahnya ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita semua biaya yang kita keluarkan insya Allah dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sedekah. Mana lebih baik ngasih 1 dinar ke anak yatim sama 1 dinar ke istri, Pak? Loh, yang saya tanya sebelah sini, kok yang jawab sono? Ini bapak-bapak masih loading nih. Anak yatim, apa istri? Kelamaan loadingnya dijawab dulu apa istri? Ya, tuh bayangkan Islam ini ya Pak, 1 rupiah yang kita kasih buat istri itu dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, enak kan? Makanya banyak-banyak kasih istri. Ya. Waktu itu saya pernah ngelihat ada seorang motivator gitu ya dari Amerika. Pas datang ke Indonesia, terus kemudian dia di panggung itu memuji-muji istrinya. Gitu kan? Sampai dia punya kesimpulan happy wife, happy life. Gitu. Terus waktu itu saya masih loading kan gitu ya. Happy wife, happy life. Saya lihat istri saya. Dia bahagia nggak ya sama saya? Saya pulang nangis, Pak. Nangis saya. Gitu, nangis saya itu. Ya Allah, kenapa orang barat yang nggak kenal Allah lebih baik daripada saya? Kenapa dia punya visi bahwa hidupnya hanya untuk membahagiakan istri, sementara istri saya menangis karena saya? Nangis saya. Ya. Senang ya hari ini ya. Kita menghibur aja Pak, menghibur para ibu-ibu ya. Tapi memang ini benar, gitu. Malu, gitu. Ya Allah, orang kafir, nggak kenal Tuhan, ghairil maghdhub alaihim waladhdallin. Mereka termasuk bagian dari situ. Tapi kok dia ceramahnya tuh happy wife, happy life. Mau sukses, bahagiakan istri. Gitu. Pulang nangis beleber, Pak. Menangis, ya Allah, gitu. Saya punya Nabi Muhammad SAW yang beliau mencontohkan paling baik pada istrinya. Tapi kok saya nggak baik sama istri saya, ya Allah. Masya Allah. Makanya ini memang betul jadi bukti nih. Ya, harta kita sebanyak apapun yang kita keluarkan, gitu ya, niatkan bahwa ini adalah bukti takwa saya kepada Allah. Misalnya nih beli anggur nih, beli anggur bukti takwa. Ya Allah, aku beli anggur karena bukti takwa aku kepadamu. Coba ulangi, 1, 2, 3. Ya Allah, aku beli anggur karena bukti takwa aku kepadamu. Naik kereta, beli imani. Pas
top up imani, 1, 2, 3. Ya Allah, aku top up imani karena bukti takwaku kepada Allah. Beli apa lagi? Beli nasi padang. Ya. Dinar ya? Beli dinar. Ya Allah, aku beli dinar. Dinar mah nggak beli. Dinar kan nggak, ente emang beli dinar. Nah, ada orang yang beli dinar, adanya memindahkan uang dari rupiah ke dinar. Emang kita kagak beli itu mah. Ya kan, kalau beli itu kita beli nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Itu beli namanya. Ya kan? Hilang tuh satu tuh. Udah berubah bentuk. Kalau dinar malah nambah rupiahnya. Beli itu kagak. Jadi banyak-banyak beli dinar. Banyak-banyak pindahin duit ke di. Ya Allah, aku bertransaksi memindahkan rupiah ke dinar karena bukti takwa aku kepada Engkau. Ya Allah, aku beli baju karena aku takwa kepada Engkau. Ya Allah, ya, aku ngasih anak yatim karena takwa kepada Engkau. Ya Allah, aku bayaran pesantren karena takwa kepada Engkau. Begitu. Ya Allah, aku, pokoknya semua di sini menjadikan harta sebagai bukti takwa. Siap? Bismillah ya. Insya Allah ini ijazah kita nih ya. Dari halaman kedua dari Al-Quran. Ya Allah, aku mau semua harta yang kudapatkan semua adalah bukti takwa kepada Allah. Sebelum saya serahkan kepada Kiai, kita coba sholawat tibil kulub dulu. Ya, tibil kulub. Masih ingat nggak Bu, tibil kulub? Gimana? Yang bunyinya gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Amain bil qulubi wa nawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tafadhal Kiai, bisa dibahas tentang halaman kedua dari Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat surat Al-Baqarah ayat ketiga. Jadi Anda bunda setiap halaman ada satu ayat yang terpilih. Iya, iya. Nah, jadi di setiap halaman itu para mufassir ini namanya dalam satu ini memilih ada fasilah syughra, ada fasilah kubro, nanti dipilih satu ayat menjadi natijah. Natijah namanya. Jadi setiap ayat itu ada sedikit kesimpulan di ayat itu. Natijah bahasa Indonesianya konklusi. Konklusi. Konklusi Hasil ya. Jadi natijah. kesimpulan. Ya. Rangkuman. Natijah. Ya. Esensi. Ya. Jadi setiap halaman itu kan tapi di bidang rezeki. Di bidang rezeki. Ya, di bidang. Karena ininya maudhu'nya, tafsir maudhu'inya fir rizki, jadi hanya di bidang rizkinya. Iya. Nanti walaupun ayat itu bukan menceritakan rezeki, tapi itu tetap ayat rezeki. Tapi nanti namanya majaz bil aksi. Iya. Tentang harta
Wa mimma sebagai wa mimma razaqnahum alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada yang ngomong MR itu ngomongin harta aja. Ngomongin harta aja. Jadi ada yang ngukur itu dari bawah, ada yang ngukur itu dari atas. Udah kita mah dari atas aja. Orang tasawuf ada yang kaya raya, orang tasawuf juga yang hidupnya sederhana. Ada di Banten 2 kiai besar, itu ahli tasawuf dua-duanya. Yang satu hidupnya sederhana, yang satu padahal ini besanan, yang satu ini kaya raya banget. Padahal dua-duanya ahli tasawuf. Kita mau ngikutinnya yang dari atas saja. Jadi tentang harta. Di tafsir ini ada cerita di kitab Tausyih menafsiri ini. Jadi sahabat diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menjadi orang kaya. Diperintah. Sahabat diperintah Allah. Sahabat diperintah oleh Rasulullah. Perintah Rasulullah. Nanti diperintah Rasulullah untuk menjadi orang kaya. Sahabat dikasih doa oleh Rasul. Apa doanya ya Rasul? Nah, catat ya doanya nih. Doanya tidak usah dicatat. Nggak usah catat. Doanya la ilaha illallah al-malikul Hakul mu'min. la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqun wa'dil amin. Bagi yang baru dengar mah dicatat ya ini. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Itu diperintahkan oleh Rasulullah gitu doanya. Rasul yang diberikan untuk para sahabat. Biar kaya. Insyaallah kaya semua, amin. Amin. Insyaallah semuanya punya zakatnya setiap tahun 5 miliar. Amin. Zakatnya ya? Zakatnya 5 kali 40 tuh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Terus orang MR itu apa-apa? Coba testimoninya mana? Kayak enggak lillahi ta'ala banget gitu loh. Nah ayat ini kaitannya tuh. Yu'minuna bil ghaibi. Apa kata Rasul? Man wajada samrata amali ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Kalau kita mendapat keajaiban dengan cepat, itu pertanda insya Allah doa kita itu diijabah nanti. Di dunia mah kita dapat keajaiban, dapat berapa miliar pun cuma tes-tesnya doang. Tes, cek one. Nah, itu miliaran. Jadi boleh kita bertestimoni tentang keajaiban. Itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Karena nanti yang banyak masuk surga itu adalah para dermawan, orang-orang kaya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada akhir, iman kepada malaikat, wa yuqimunas shalah, dan melaksanakan mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian rezekinya dia infakkan ke jalan Allah. Itulah ciri-ciri harta dijadikan harta sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah. Karena nanti yang masuk surga itu yang lebih dulu itu bukan ulama, bukan kiai, tapi orang kaya. Kok gitu? Iya. Tafsir ini. Ada ceritanya 4 orang masuk surga, pengen masuk surga lebih dulu. 1 mati syahid minas syuhada. Iya. Yang kedua haji mabrur. Yang ketiga orang kaya yang dermawan.
yang keempat kiai. Ini berempat-empatan ini saling ini pengen masuk surga lebih dulu. Fastabiqul khairat. Saya dulu gitu. Kata Allah ke malaikat rahmat, Kat, urusin 4 orang tuh. Ya bahasa Depoknya begitulah ya. Urusin gitu. Ditanya, Mas, rupanya yang mau masuk surga ini orang Jawa. Mas, emang mau masuk surga? Iya. Amalannya apa waktu di dunia? Saya itu mas malaikat. Ini mati syahid. Katanya orang yang mati syahid membela agama Allah masuk surga lebih dulu. Kata siapa? Kata ustadz, kata kiai itu. Apa kata malaikat? Tahu dirilah, yang ngasih tahu masuk surganya duluan. Iya, mundur tuh yang mati syahid. Yang kedua, haji mabrur. Pak, emang amalan waktu di Depok apa? Gini Pak malaikat. Nih, saya pergi haji, daftar ke Pahang. Haji saya mabrur. Katanya haji mabrur masuk surga lebih dulu. Kata siapa? Kata kiai itu di depan kiainya. Tahu diri, yang ngasih tahu yang masuk surga mundur dia. Oh. Maju lagi orang kaya. Yang banyak hartanya ini. Banyak hartanya. Masuk surga lebih dulu. Ditanya sama malaikat, kalau Mas, saya ini orang kaya. Bukan 500 ner, tapi triliuner. Sebagian hartanya saya sedekahkan untuk jalan Allah, untuk membangun masjid dan madrasah. Katanya orang yang rajin sedekah itu masuk surga lebih dulu. Kata siapa? Kata ustadz. Mana ustadznya? Tuh. Udah, ustadz aja duluan masuk surga. Si kiainya yang jadi kiai tahu diri rupanya. Dipersilahkan oleh malaikat, oleh 700 malaikat rahmat, suruh masuk surga. Orang kaya ini mencari kiai ini mencari orang kaya itu. Saya bisa jadi kiai, bisa ngajar santri, bisa punya pesantren, bisa sujud di masjid gara-gara orang kaya itu. Oh. Saya ikhlas. Orang kaya itu masuk surga lebih dulu. Orang kaya yang ngiringin kiai di belakang orang kaya. Jadi orang kaya duluan, orang kiai baru siddiqin syuhada. Ya. Masya Allah. Tuh, harta itu Ya. perlu dicari, bukan untuk mencintai harta, tapi untuk beramal soleh. Masya Allah. Ya, jadi jelas ya. Jadi harta yang kita dapatkan itu, insya Allah kita semua nih ya. Kalau tadi udah mindsetnya kayak tadi, kayaknya 100% duit kita udah jadi bukti takwa tuh, betul nggak? Asal duit kita nggak dipakai buat yang haram aja, setuju nggak? Kalau duitnya dipakai untuk beli alat biliar gitu, biliarnya dipakai judi gitu, maka kita dapat dosanya. Ya, duit kita dipinjam gitu sama orang, tapi kita kepengen ada lebihan, ya, namanya riba gitu. Nah itu harta kena lagi, ya. Tapi kalau seandainya semua harta kita pakai buat yang baik, akhirnya bukan hanya yang kita sedekahkan, tapi juga yang kita konsumsi, insya Allah semuanya jadi kebaikan, jadi bukti takwa. Ya. Ada lagi Kiai? Mungkin sebelum kita tanya jawab, Mungkin cukup. cukup ya. Baik, alhamdulillah ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Kita tadi niat ya baca kitab ini ya, kitab Quran Rezeki, dan alhamdulillah kita sudah memulainya ya dengan halaman pertama dan halaman yang kedua. Mudah-mudahan kita dikasih istiqomah sama Allah ya, kasih umur sama Allah sampai bisa menyelesaikan semua dari bab ini. Kita jelaskan satu persatu. Kita buka sesi tanya jawab, silakan kalau ada yang ingin bertanya ya, mungkin
bagian dari memperkuat dari bahasan kita, atau mau tanya di luar dari topik juga dipersilahkan. Ya, silahkan. Nggak ada yang nanya? Alhamdulillah. Oke. Ya, silahkan ini. Ya, ada yang nanya depan. Ya, ayahanda kita. Sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roy dari Sawangan. Pak Roy Oh, jauh banget ya. Alhamdulillah. Sawangan ini berapa? Iya, Iya. jauh kalau dari Serang. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini bisa ketemu guru ya. Ya, walaupun udah lama dari 2016, di hari ini baru ketemu. Masya Allah. Nikmat juga terus. Mulai nyambungnya di Agustus kemarin di 27 ya. Pertanyaannya tadi Ustaz Salim menyampaikan tentang kandungan Fatihah, dan juga sebelum Fatihah juga saya tadi ingat dengan tadi Quran itu ada hidupnya ya, termasuk saya baca di kitab Mujudulujen itu, dari teringat-ingat itu pada awalnya kita turun dari langit itu ke bumi 114 kitab, diringkas sama Allah menjadi 4 kitab yang di dunia itu, Zabur, Taurat, Injil, dan Quran. Kemudian yang 4 itu disempurnakan oleh Allah, diringkas menjadi kitab Al-Quran sebagai penutup dan penyempurna. Dan dari surat kitab Al-Quran itu dikumpulkan lagi sama Allah menjadi Al-Fatihah. Al-Fatihah sebagai induk. Ya. Nah, surat Al-Fatihah disimpulkan sama Allah menjadi Basmalah. surat 1 ayat Basmalah. Ya. Basmalah disimpulkan menjadi Ba. huruf ba Ya. atau bismi dengan nama Allah itu sendiri. Ini luar biasa, nyambung dengan bagiannya. Dan kandungan surat Al-Fatihah tadi saya pernah ikut kajiannya tadi disampaikan kitabnya juga di Al-Marawi ya. Biasanya itu para habib yang membahas Al-Marawi itu. Saya teringat surat Al-Fatihah terbagi menjadi 3 tauhid. Ya, tolong dijelaskan itu. Pertama tauhid rububiyah dengan kalimat alhamdulillah rabbil alamin, robbanya robban sebagai pencipta, pendidik, pengatur, pemberi rezeki. Nah, kemudian yang kedua adalah tauhid mulkiyah atau asma wa sifat yang biasa dipahami oleh kalangan banyak umat. Gitu ya, tentang kekuasaan Allah menutus Rasul ke bumi itu sebagai mandataris untuk mengatur bumi. Kemudian ya, Malik Yaumiddin kalimat. Kemudian yang tauhid ketiga adalah uluhiyahnya, iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Jadi tolong dipelajari untuk lebih kuat lagi ikatan kita terhadap hidayah Islam itu tadi. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Silakan. Fadhal. Ustaz. Ini langsung masuk ke tauhid nih. Apa skip aja dulu? Enggak ada kajiannya langsung berat ini. Nanti keselak itunya kambingnya nanti. Ya, intinya adalah Al-Fatihah ini adalah pembuka ya. Nah, nanti mungkin sedikit kita batasi aja karena pembatasan langsung masuk ke akidah ini ya, langsung masuk ke akidah ya. Nah, kadang-kadang ada perbedaan pendapat juga di kalangan ulama ya, hal-hal seperti itu penjelasannya gitu ya. Nah, nanti kita keluar dari berbagai perbedaan pendapat tentang tauhid ya. Intinya adalah bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha mulia, yang menciptakan segalanya ya, yang mengatur semua urusan-urusan kita ya.
Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, penekanan dari ayat ini adalah kita minta jalan yang lurus. Walaupun penjelasan-penjelasan sebelumnya adalah bicara tentang tauhid, ya. Nah, ini penjelasan tentang tauhid di kelas yang lain ya. Bukan kelas tadabbur. Kita ada kelas Aqidatul Awam ya dengan Kiai Rosyidin. Nah, itu mungkin penjelasannya sedikit banyak bisa di situ. Nah, sekarang kita fokuskan pada ya ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah bicara tentang keinginan kita ya untuk menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Kita nggak bisa ya, kita nggak bisa menentukan jalan yang lurus itu nggak bisa. Manusia itu adalah orang yang ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya kelemahan, banyak kelemahan. Ya. Kita ngelihat bintang aja kagak bisa. Ya, ngelihat air, ngelihat apa namanya tuh, ngelihat sendok di dalam air aja bengkok. Ya, gimana bisa kita menentukan siratal mustaqim kecuali minta petunjuk Allah. Ya, kita nggak bisa. Ya, ada yang ngelihat apa namanya sendok yang ada di air lurus ada. Ya, bengkok itu. Ya. Jadi jangankan ngelihat langit, jangankan ngelihat bintang, jangankan ngelihat matahari. Matahari yang kita lihat itu juga nggak sesuai dengan apa yang zat aslinya. Sudah Allah bikin berbagai macam ya lapisan supaya kita bisa aman mata kita melihat matahari. Kalau nggak ada atmosfer mata kita terbakar, Pak. Ya, makanya kita nggak tahu matahari kayak apa, bulan kayak apa, nggak tahu. Ya, makanya kita minta kepada Allah, ihdinas. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, berikan petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Fokusnya di situ aja ya kajian kita, karena kalau udah masuk ini tadi kayaknya udah langsung masuk ya usuluddin masuk ya. Gitu ya Kiai. Atau ada tambahan Kiai? Atau mau sekalian dibahas ya, silakan. Cukup ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya. Kalau nggak ada, ya oke, santri kita, ya silakan. Ngeri kalau santri yang nanya. Ya, saya nggak mau jawab. ini juga santri, masya Allah. Anda juga ngerti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Al-Fakri dari Bekasi, Ustaz. Ya. Alhamdulillah Abi dan Umi berkesempatan untuk hadir di Oh, alhamdulillah. Mana Abi? Oh, masya Allah, alhamdulillah. Kok beda ya? Sudut pandangnya beda. Nah, tapi lama-lama mirip juga. Karena yang ini legam dengan matahari, bekerja keras ya kan. Yang sana legam dengan ilmu ya di pesantren. Kayaknya makin putih di Depok. Ya. Lanjut. Saya punya dua pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama dari kisah 4 orang tadi, yang pertama ada seorang kiai, ada orang kaya, ada seorang syuhada, dan satu lagi kurang ingat ya. Intinya ya, mereka berlomba-lomba untuk masuk surga lebih dulu gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka berlomba-lomba untuk masuk surga, Ustaz? Sedangkan mereka kan udah pasti masuk surga gitu. Apakah karena di yaumul hisab itu waktunya panjang gitu? Nunggu dari satu orang masuk ke surga sampai orang kedua masuk ke surga itu waktunya lumayan gak singkat gitu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kita ini kan hidup di dunia belum selesai ya, belum sampai di hari yang kita yakini yaitu yaumul kiamah gitu. Tapi kenapa di banyak perumpamaan itu bisa menggambarkan kondisi di mana orang-orang itu bisa mengambil masuk surga gitu. Ada perumpamaan orang-orang yang masuk surga seperti ini. Sedangkan kehidupan kita di dunia sendiri belum selesai. Mungkin dua itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ya kelas atas nih ya. Tapi insya Allah bisa dijawab ya sama Kiai nanti. Yang pertama adalah kenapa kok mereka berlomba-lomba ya? Apa nggak cukup? Ya udah silakan dan ya. Nanti kita juga sama-sama masuk surga. Kenapa sih pada nggak sabar masuk surga? Gitu ya. Yang kedua ya tentang apa tadi? Tentang
Kiamat belum datang. Kiamat belum datang, kenapa kok Nabi menggambarkan tentang keadaan hari kiamat itu? Fadal Kiai. Ya Ustaz. Iya. Di dalam Al-Quran, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya Marah Labid, di Al-Quran itu isi Al-Quran kesimpulannya ada 9. Halalun haramun muhkamun mutasyabihun basyirun nadhirun qissatun izzatun masal atau misal. Jadi di akhirat itu yang tadi itu isi Al-Quran adalah misal. Misal itu seolah-olah saja, seolah-olah berebut, padahal memang tidak berebut, udah ada. Yang kedua namanya tamsil kan biar ngerti kita, oh berebut. Yang ketiga, tamsil di sana itu waktu akhirat itu saking nikmat surga itu luar biasa. 1 detik itu Sangat berharga. sangat berharga. Jadi dia protesnya itu apa bahasa ini? Apa itu? Ini Komplain. komplainnya ya. Hmm. Itu sangat dilayani. Sangat dilayani. Jadi boleh kita komplain ke malaikat itu. Ya. Nanti malaikat banyak dikomplain. Oleh siapa yang komplain? Oleh guru-guru kita. Kita untung punya guru. Allah. Kita doakan guru kita biar istiqomah. Amin. Ya kan masih muda, takutnya banyak guru-guru. Jangan ini, oh ustadznya begitu. Jangan. Ya. Justru tugas kita adalah mendoakan guru kita. Mendoakan pribadinya, mendoakan keluarganya, mendoakan anak keturunannya, supaya kita menjadi orang yang mulia. Jadi itu sebetulnya 2 pertanyaan, jawabnya 1. Itu misal, Tamsil. Ya. tamsil. Jadi Al-Quran itu membicarakan masa lalu, membicarakan masa sekarang, dan membicarakan masa depan. Masa lalunya kapan? Sebelum Nabi Adam sudah dibicarakan sama Al-Quran. Dan itu ternyata tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran sama sekali tidak ada yang bertentangan. Masya Allah. Nah, saya juga ayah anda bunda ini kalau belajar begini nih, disuruh membahas Quran rezeki. Saya sendiri kalau ngaji tafsir itu perasaan saya itu masih mu'alaf gitu. Karena kalau dibaca lagi baru lagi, kayak dibaca lagi baru lagi. Perasaan mu'alaf sekarang aja. Ustadz ngomong gini, oh begitu ya. Masya Allah. Itulah min i'jazil Quran, sebagian daripada mukjizatnya Al-Quran. Demikian. Masya Allah ya. Jadi kita ngelihat buka flash sale aja, midnight sale, buru-buruan ya. Iya nggak? Ya Bu, ada yang pernah beli cangkir harga 12.750? Iya kan, udah diskon tuh, setengahnya tuh. Aslinya 25.000 tuh. Itu aja kayaknya rebut-rebutan, apalagi surga. Nah itu tamsil jadinya ya. Jadi tamsil ya, apalagi surga. Ya, terakhir mungkin ada pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Ya. Nggak ada? Alhamdulillah kalau nggak ada ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita ya dengan kajian kita malam ini ya, dan mudah-mudahan ya dengan kajian 2 kajian kita hari ini ya saya simpulkan. Pertama adalah sebaik-baik rezeki adalah hidayah Islam ya, itu yang kita pegang ya, bahwa mazhab rezeki ya, kita di magnet rezeki ini kita mempelajari rezeki, kita bagi tugas. Ada yang belajar fikih, tasawuf, ada yang belajar akhlak. Nah, kita belajar rezeki. Kenapa kita belajar rezeki? Karena Tuhan kita namanya Ar-Razzaq ya. Maha memberi rezeki. Selain Ar-Razzaq siapa lagi? Al-Ghani, yang maha kaya. Siapa selain Al-Ghani apa lagi?
Al-Mughni. Tahu nggak Al-Mughni artinya apa? Yang maha memberi kaya. Jadi kalau Tuhan kita maha memberi kaya, berarti hambanya harusnya, Masya Allah. Makanya kita kaji rezeki dah. Ya, mudah-mudahan. Satu lagi, khairur razikin. Khairur razikin itu, ya, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, misalnya nih ada orang kaya, kayak ini kan sekarang, ya, nyumbang, gitu kan, 10 miliar, Allah 11 miliar, gitu kan, lebih dari 11 miliar. Ada yang nyumbang 20 miliar, Allah 21 miliar, khairur, lebih baik, gitu ya. Ada yang nyumbang 100 triliun, Allah 110 triliun. Itu. Ada yang memberikan gitu kan, langit dan bumi, lebih daripada itu Allah beri. Masya Allah. Itu Allah khairur razikin. Udah kenal belum sama Allah khairur razikin? Ya. Maka kalau seandainya Tuhan kita adalah khairur razikin, berarti rezeki kita nggak habis-habis. Nah, rezeki paling tinggi adalah hidayah Islam. Setelah itu rezeki yang di bawah-bawahnya. Dan kita belajar yang kedua bahwa ya, kita jadikan harta kita sebagai bukti takwa. Jangan ada 1 sen pun, 1 rupiah pun yang keluar kecuali diniatkan untuk bukti takwa. Ya, ya Allah, aku keluar harta. Makanya ini kan yang akan dihisab ya. Iya. Di hari akhir. Gimana ya dalilnya ya? Ya. Ada 4 yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, untuk harta ditanya 2. Dari mana didapat? Min aina iktasab, dan dari mana, dari kemananya, kemana dibelanjakan. Nah, insya Allah kita semua hartanya nggak dihisab. Oh gitu? Iya. Bisa tuh? Yang jawab nanti hartanya. Iya. Ya. Iya. Iya, ada begitu. Ada riwayatnya yang jawab Jangan jawab itu harta. hartanya. Iya. Jadi ada hadis memang bahwa halalnya dihisab, haramnya Dihisab. haramnya jadi dosa, halalnya dihisab. Iya. Nah, itu ikhtiar kita dalam Hati-hatinya kita, dalam ya. hati-hati kita. Yang penting kita tidak cinta harta. Kita nggak cinta harta, cuma cinta suami yang kasih harta. Ya Bu ya. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya berikan keberkahan untuk kita semuanya. Kalimat penutup ya. Tadi itu ya kalimat penutupnya. Ya, Masya Allah. Ya, kita sama-sama senandung ya Rabbana a'tarafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana wa'tarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna ya Rabb alaina tawbah wastur kulli hawbah أغفر عن ربي وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا علينا توبة أوزن لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن البقعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يا ربنا اعترفنا بأننا
علينا توبة فأرسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قشر الصحب يا ربنا أنك اقتربنا وأننا أسرفنا على لقاءنا وأتوب علينا التوبة تغسل لكل توبة واستر لنا العورات وآمن يا الله يا رحمن يا رحمن الإله في البال لكل حوبة واذكر لنا العقائد يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattah ya Alim kabulkan ya Allah semua hajat-hajat kami ya Allah kami datang dari tempat yang jauh ya Allah datang bertawassul ya Allah dengan majelis ilmu ini ya Allah datang ya Allah bertawassul ya Allah dengan Quran ya Allah Quran rezeki kitab yang kami baca hari ini ya Allah jadikan ya Allah ilmu yang kami terima ya Allah masuk dalam sanubari kami ya Allah jadikan ilmu yang kami terima jadi gerak amal soleh bagi kami ya Allah jadikan ya Allah ya Rahman ya Rahim rezeki yang kami terima darimu ya Allah kembali ya Allah dalam bentuk amal saleh ya Allah dan kami masuk surga tanpa hisab atas rezeki kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih bagi semua yang hadir di offline ya dan juga yang online yang di YouTube. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berjumpa dalam ikram di pekan berikutnya. Kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mau langsung pulang? Enggak, sholat. Enggak maksudnya kami sholat. Pakai bareng ya. Hah? Oh.
Ini kan ya, boleh. Oh, nyantai. Oh, cukup ke atas.